Sekarang kita akan mempelajari penerapan fungsi linier pada bidang ekonomi. Jika sebelumnya sudah dipelajari mengenai fungsi linier, sekarang kita pelajari mengenai penerapannya di bidang ekonomi. Yang pertama adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan menyangkut hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalkan harga barang itu sendiri, harga barang lain yang mempunyai hubungan, baik hubungan substitusi atau komplementer. Jadi untuk hubungan substitusi maupun komplementer, dua barang yang mempunyai hubungan substitusi. Substitusi itu adalah pengganti, berarti dua barang yang saling menggantikan. Nah, misalnya beras dengan jagung. Kemudian kalau yang komplementer adalah hubungan dua barang yang saling melengkapi, misalnya gula dengan kopi. Selain itu ada daya beli konsumen, selera konsumen, dan juga yang lain-lain. Secara sederhana, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, faktor yang paling berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta konsumen adalah harga barang itu sendiri. Dalam kondisi normal, faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri pengaruhnya sangat kecil sehingga faktor-faktor lain tersebut dianggap tetap atau tidak berubah. Jadi, fungsi permintaan itu menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah dari barang atau jasa yang diminta. Jadi sekali lagi, fungsi permintaan itu menghubungkan variabel harga dengan variabel jumlah yang diminta. Nah, untuk variabel harga, karena harga itu price, maka variabel yang biasanya dipakai itu adalah P, sedangkan untuk jumlah itu kuantitas atau quantity, makanya variabel yang dipakai adalah Q. Sehingga bentuk umum fungsi permintaan itu bisa dua bentuk umumnya, bisa berbentuk Q sama dengan, bisa juga berbentuk P sama dengan. Kalau berbentuk Q sama dengan, itu Q sama dengan A min BP atau P sama dengan A per B min 1 per B Q. Nah, jika fungsi tadi bentuk umum fungsi permintaannya kita gambarkan, misalkan seperti ini. Jadi untuk fungsi permintaan, kalau digambarkan grafiknya pasti akan arah miringnya seperti ini. Dan untuk fungsi permintaan, kurvanya hanya ada di kuadran 1. Jadi tidak perlu kita perpanjang ke atas, tidak perlu kita perpanjang ke bawah. Jadi untuk fungsi permintaan ini kurvanya hanya ada di kuadran 1. Nah, untuk menggambar, karena tadi bentuk umumnya dalam bentuk Q sama dengan atau P sama dengan, nah ini sumbu tegaknya itu variabel P, sumbu mendatarnya adalah variabel Q. Sekarang misalkan kita ambil satu titik di sini. Nah, misalkan ini titik yang pertama, berarti ini kalau kita tarik garis, anggap saja ini sebagai Q1 dan ini adalah P1. Misalkan ini adalah titik yang pertama. Kemudian misal kita ambil lagi ini titik yang kedua. Ini bisa kita misalkan Q2 dan ini adalah P2. Artinya kalau misalkan di sini harganya 5.000, di sini misalkan barang yang diminta ini adalah misalkan 100, di sini misalnya 250, harga barangnya 5.000, di sini 12.000. Nah, kalau kita cermati, misal pada titik 1, Q1-nya di sini, P1-nya di sini. Kalau titik yang kedua, ini Q2, di sini P2. Nah, di sini kalau Q-nya semakin besar, jadi Q1 ke Q2 kan semakin besar, maka P1 ke P2-nya justru turun.
Sehingga dikatakan variabel P dan Q itu berlawanan. Karena kalau saat Q-nya itu naik, justru P-nya itu turun. Jadi saat jumlah barang yang diminta itu naik, maka harga barangnya itu turun. Sehingga muncullah hukum permintaan. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Jadi untuk hukum permintaan ini kita memposisikan diri sebagai konsumen. Jadi saat harganya itu naik, biasanya jumlah barang yang dimintanya itu akan turun, dan apabila harganya turun, jadi saat ada diskon, maka jumlah barang yang diminta justru akan bertambah. Inilah hukum permintaan. Nah, untuk contoh soalnya nomor 1, seseorang mempunyai pola permintaan barang X sebagai berikut. Pada saat harga barang Rp2.000, barang yang diminta 2.000 unit, dan 4.000 unit barang yang diminta jika harga barang berubah menjadi Rp1.000 per unit. Tentukan fungsi permintaan barang X dari orang tersebut. Kalau kita kerjakan, kita dari soal cerita tadi, kita bisa membuat tabelnya terlebih dahulu. Jadi karena yang diminta adalah fungsi permintaan, kita bisa buat tabel dari yang diketahui tadi. Nah, tadi yang diketahui adalah harga barang dan juga jumlah barang yang diminta. Harga barang kita misalkan P, jumlah barang yang diminta misalkan Q. Tadi saat harga barangnya itu 2.000, jumlah barang yang diminta adalah 2.000 unit dan 4.000 unit. Berarti barang yang diminta 4.000 unit jika harga barang berubah menjadi Rp1.000 per unitnya. Nah, tentukan fungsi permintaan barang X dari orang tersebut. Berarti kalau di sini ada 2 titik, di mana ini titik yang pertama, kita bisa misalkan di sini Q1, ini Q2, ini P1, di sini P2. Berarti ada 2 titik dengan koordinatnya Q1 P1 dan Q2 P2. Nah, untuk membuat fungsi permintaan sama halnya seperti kalau kita mau membuat fungsi linier yang diketahui 2 titiknya. Kita ingat kembali, mungkin bisa saya tuliskan di sini. Jadi, kalau kita ingin membuat fungsi linier yang diketahui titiknya, misalkan titiknya adalah X1, Y1 dan X2, Y2, maka fungsi linearnya bisa dituliskan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, untuk permisalan Q1 P1, Q2 P2 boleh, asalkan ini pasangannya tetap Q1 dengan P1. Bisa saja yang 4.000 ini kita misalkan Q1 dan 2.000 ini dimisalkan Q2, itu juga boleh. Berarti kalau 4.000-nya Q1 maka P1-nya adalah 1.000, kalau Q2-nya 2.000 maka P2-nya 2.000. Jadi untuk pemisalan Q1 Q2 itu bebas, tetapi harus berpasangan antara Q1 dengan P1. Nah, kalau di fungsi linear sebelumnya, variabel yang dipakai itu adalah X dan Y, tetapi pada penerapan di bidang ekonomi itu adalah Q dan P, di mana untuk X itu dianalogikan sebagai Q dan Y itu adalah yang P. Berarti dari rumus ini tadi, kalau kita mencari fungsi permintaan, Y-nya itu bisa diganti dengan P dan X-nya itu diganti dengan Q, sehingga didapatkan rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan
X min X1 per X2 min X1. Nah, kita maaf di sini tadi X-nya diganti dengan Hi ya. Berarti Hi min Hi1, Hi2 min Hi1. Jadi P min P1-nya 2000 per P2-nya 1000 min P1-nya 2000 sama dengan Hi min Hi1-nya 2000 per Hi2-nya 4000 min Hi1-nya 2000. Didapatkan P min 2000 per 1000 min 2000 negatif 1000 sama dengan Hi min 2000 per 4000 min 2000 jadinya 2000 ya. Kemudian dikali silang sehingga diperoleh misal 2000 dikali P min 2000 kan menjadi 2000 P min 2000 kali 2000 berarti min 4 juta sama dengan negatif 1000 kalikan Hi min 2000 berarti negatif 1000 kalikan Hi negatif 1000 Hi, negatif 1000 kalikan negatif 2000 kan berarti plus 2 juta. Kemudian ini bisa dituliskan 2000 P sama dengan negatif 1000 Hi, 2 juta ditambah 4 juta berarti plus 6 juta. Nah, ini kita rubah menjadi P sama dengan, supaya ini jadi P kan dibagi 2000. 2000 P dibagi 2000 P, negatif 1000 Hi dibagi 2000 kan menjadi negatif 1/2 Hi, plus 6 juta dibagi 2000. Nah, 6 juta dibagi 2000 kan ketemunya adalah 3000. Inilah fungsi permintaan dalam bentuk P sama dengan. Nah, tadi fungsi permintaan jika tidak diminta di soalnya, maka boleh bentuknya P sama dengan, boleh juga berbentuk Hi sama dengan, bebas. Nah, ini untuk jawaban soal yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, apabila fungsi permintaan terhadap barang A, nah ini diketahui fungsi permintaannya Hi sama dengan 75 min 0,6 P, di mana P-nya dalam ribu rupiah dan Hi-nya dalam unit. Tentukan gambar kurva permintaan, berapa jumlah maksimum barang A yang diminta konsumen pada periode tersebut, dan berapa harga tertinggi yang konsumen tidak bersedia membeli barang tersebut. Kita coba kerjakan untuk soal yang nomor 2. Tadi diketahui fungsi permintaannya adalah Hi sama dengan 75 min 0,6 P. Nah, di sini soal yang A adalah menggambar kurva permintaan. Nah, untuk kurva permintaan berarti kita menggambarkan fungsi permintaan ini. Kalau kita cermati, fungsi permintaan ini merupakan fungsi linier, sehingga untuk menggambar kurvanya sama seperti kalau kita menggambarkan fungsi linier. Nah, untuk fungsi linier itu kan minimal menentukan 2 titik sembarang. Maka untuk menggambarkan kurva permintaan juga kita minimal menentukan 2 titik sembarang, di mana koordinat titiknya itu ada Hi dan juga ada P. Salah satu caranya kita bisa membuat tabel. Terlebih dahulu ini Hi, di sini P.
Nah, untuk membuat kurva ini, tadi kan minimal 2 titik sembarang. Nah, titik sembarang boleh diisikan, misalnya P-nya 10, H-nya berapa, atau P-nya 100, H-nya berapa, atau H-nya 50, P-nya berapa. Nah, itu bebas. Atau bisa juga kita menentukan 2 titik sembarangnya itu merupakan 2 titik potong terhadap sumbu H dan juga sumbu P. Kalau merupakan titik potong terhadap sumbu H dan sumbu P, maka permisalannya kalau H-nya 0, P-nya berapa, kalau P-nya 0, H-nya berapa. Nah, cara ini pun juga salah satu cara boleh menggunakan 2 titik yang lainnya. Sekarang kalau H-nya 0 kita substitusikan ke sini, berarti saat H-nya 0 P-nya berapa? Maka bisa kita tuliskan 0 sama dengan 75 min 0,6 P. Berarti ini kita pindah ruas menjadi 0,6 P sama dengan 75. Nah, 0,6 P sama dengan 75, maka P-nya sama saja dengan 75 dibagi dengan 0,6. Jadi kita hitung dulu. Untuk mencari P berarti 75 dibagi dengan 0,6. Didapatkan hasil P-nya sama dengan 125. Oh, ternyata saat H-nya 0, P-nya adalah 125. Kemudian kita hitung juga saat P-nya yang 0, H-nya berapa. Nah, P-nya itu kita substitusikan ke fungsinya ini, berarti saat P-nya 0, H-nya berapa? Dapat dituliskan H sama dengan 75 min 0,6 kali 0. Berarti H-nya sama dengan 75 min, ini kan 0, maka H-nya sama dengan 75. Nah, oh ternyata P-nya 0, H-nya 75. Nah, sekarang kita gambarkan titik ini pada koordinat kartesius, di mana sumbu tegaknya itu adalah P dan yang mendatar itu Q, di sininya 0. Setelah kita menggambarkan sumbunya ini, berikutnya kita tuliskan titik-titiknya. Yang penting dalam menggambarkan titiknya itu dia skalanya harus sama. Jadi kalau misalnya pakai penggaris, skala antar dua angka itu misalkan jaraknya 1 ya 1 cm semua. Nah, ini kita buat sketsanya. Kalau kita cermati angkanya ada 75 dan 125. Berarti kita bisa menuliskan dari angka 1 sampai 125 atau 1 sampai 75. Tapi itu kan terlalu banyak. Nah, kita bisa mengakalinya dengan cara membuat skala dari, kalau kita lihat ini 75 dan 25 itu kan kelipatan 25. Maka kita bisa buat angkanya 25, 50. Jadi ini jarak antara 0 ke 25 dengan 25 ke 50. Nanti kalau digambar menggunakan penggaris itu jaraknya harus sama. Ini 25, 50, 75, 100, 125. Di sini juga jaraknya harus sama juga. Misal tadinya 1 cm, maka ke atas juga 1 cm 1 cm semua. Ini berarti 25, 50, 75, 100, 125. Jadi skalanya harus sama. Setelah kita gambarkan koordinatnya seperti ini, kita gambarkan juga pasangan titiknya. Tadi saat H-nya 0, P-nya 125, berarti kan titiknya 0,125. Kita gambarkan kalau saat H-nya 0, P-nya 125, berarti P125 di sini. Kemudian saat
H-nya 75 di sini, P-nya 0 berarti kan tetap di sini. Maka ini titik yang kedua. Nah, ini yang ini adalah titik 0,125 dan yang ini adalah titik 75,0. Setelah kita sudah tentukan dua titiknya, kemudian kita hubungkan dua titik tersebut menjadi sebuah garis. Nah, ini adalah garis untuk atau kurva permintaan dengan fungsi permintaannya Hi sama dengan 75 min 0,6 P. Nah, yang perlu diingat, kalau fungsi linear kita boleh menggambarkan garisnya sepanjang apapun jika tidak ada batasnya. Tetapi untuk kurva permintaan ini, kurvanya atau garisnya hanya ada di kuadran 1. Jadi tidak boleh diperpanjang, dia hanya berhenti pada atau digambarkan pada kuadran 1. Kenapa kuadran 1? Kalau di kuadran 2 di sini kan nanti nilai H-nya negatif. H itu jumlah barang yang diminta. Nah, jumlah barang yang diminta itu kan tidak mungkin ada negatif 10, maka dia tidak mungkin di sini. Kemudian kalau di kuadran 4 di sini nilai P-nya yang negatif, berarti harganya negatif 5.000 kan juga tidak mungkin. Jadi kenapa kurva permintaan hanya ada di kuadran 1? Karena untuk harga dan kuantitas atau jumlah barang yang dimintanya tidak mungkin bernilai negatif. Nah, ini untuk jawaban pertanyaan yang A, yaitu menggambarkan kurva permintaan. Kemudian pertanyaan yang B, berapa jumlah maksimum barang A yang akan diminta konsumen pada periode tertentu? Nah, jumlah maksimum, jumlah itu kan H. Nah, H di sini maksimumnya ada berapa? Oh, ternyata 75. Maka jumlah maksimumnya yang diminta berarti sama dengan 75 unit. Kemudian pertanyaan yang C, berapa harga tertinggi yang konsumen tidak bersedia membeli barang tersebut? Berarti harga tertinggi berapa saat konsumen tidak bersedia membeli barang? Kalau tidak bersedia membeli barang kan tidak ada barang yang diminta. Berarti itu artinya H-nya sama dengan 0. Nah, saat Q-nya sama dengan 0 ini harganya berapa? Oh, ternyata harganya saat Q-nya 0 ternyata P-nya 125, berarti P 125. Kita kembalikan ke keterangan tadi bahwa P itu dalam ribu rupiah. Maka dapat dituliskan harga tertinggi yang konsumen tidak bersedia membeli barang. Harga tertinggi yang konsumen tidak bersedia membeli barang itu sebesar, harga tertingginya kalau di sini tertulis 125, tapi di soal tadi keterangannya P-nya itu dalam ribu rupiah, berarti sebesar 125.000 rupiah. Ini jawaban untuk yang C dan ini jawaban untuk yang B. Maka ini semua adalah jawaban dari contoh soal di nomor 2. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai perubahan permintaan. Selain harga barang itu sendiri, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan barang. Kenaikan pendapatan nominal merupakan faktor yang cenderung membuat berbelanja lebih banyak. Apabila pendapatan seseorang meningkat, sementara faktor-faktor lain tidak berubah atau konstan, maka permintaan untuk suatu komoditi juga akan meningkat. Jadi dengan harga yang sama, seseorang akan membeli lebih banyak dengan meningkatnya pendapatan. Jadi kalau misalnya ada kenaikan gaji sedangkan harga-harga barang tetap, maka orang cenderung bisa saja membeli lebih banyak dengan meningkatnya pendapatan.
Ini ada contohnya. Nah, misalkan di sini harganya 900, kuantitas yang diminta 30. Saat harganya 600, barang yang diminta adalah 60. Tetapi ini adalah schedule permintaan sebelum ada kenaikan pendapatan. Nah, untuk yang D2 ini adalah schedule permintaan setelah adanya kenaikan pendapatan. Jadi dengan harga yang sama, yang tadinya barang yang diminta 30, setelah ada kenaikan barang yang diminta 60, dan saat harga barang 600, yang tadinya barang yang diminta 60, setelah ada kenaikan pendapatan barang yang diminta adalah 90. Ini untuk contohnya, nanti bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Kemudian untuk permintaan perorangan dan permintaan pasar. Penjumlahan permintaan seluruh individu merupakan permintaan pasar. Jadi kalau di sini yang ditanyakan permintaan pasar sama saja dengan penjumlahan permintaan seluruh individu. Misalkan di contoh ini diketahui schedule permintaan barang X untuk 4 individu. Dengan schedule-nya ini, misalkan saat harga barang 2000, maka jumlah yang diminta individu A 400, yang B 100, C 200, D 300. Tetapi saat harga barangnya 4000, nah jumlah barang yang diminta individu A 300, B 50, C 150, dan D 250. Dengan menganggap kurva permintaan barang X dari masing-masing individu adalah linier, tentukan fungsi permintaan pasarnya apabila di pasar hanya terdapat 4 individu di atas. Jadi misalkan di pasar tersebut ada 4 individu, maka permintaan pasarnya sama saja dengan kita jumlahkan seluruh permintaan individu. Berarti kalau individu permintaannya 400, 100, 200, 300, maka permintaan pasar saat harganya 2000 kita tinggal menjumlahkan ini. Berarti 400 tambah 100, 500, 500 tambah 200, 700, 700 tambah 300, 1000. Oh, berarti saat harga barangnya 2000, maka permintaan pasarnya tadi menjadi 1000. Nah, saat harga barangnya 4000, permintaan pasarnya ini juga tinggal dijumlahkan. Setelah ketemu permintaan pasar, kita bisa menentukan fungsi permintaan pasarnya dengan cara seperti kita menentukan fungsi permintaan. Nah, untuk contoh ini juga nanti bisa dipakai sebagai latihan. Nah, jika tadi kita sudah mempelajari penerapan fungsi linier pada bidang ekonomi yaitu fungsi permintaan, maka selanjutnya kita bahas mengenai fungsi penawaran. Penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen. Penawaran produsen atas suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain harga barang itu sendiri, harga faktor produksi, teknologi, pajak, cuaca, dan sebagainya. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang, harga barang itu sendiri merupakan faktor yang paling berpengaruh, dengan menganggap faktor-faktor lain selain harga barang tidak berubah. Jadi seperti pada fungsi permintaan, di sini faktor yang paling mempengaruhi penawaran suatu barang adalah harga barang itu sendiri. Nah, fungsi penawaran itu menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang yang ditawarkan. Nah, variabel harga tadi dimisalkan P atau price, dan variabel jumlah barang yang ditawarkan karena quantity berarti di situ Q. Sehingga bentuk umum fungsi penawaran itu bisa berbentuk Q sama dengan, bisa juga berbentuk P sama dengan. Nah, Q sama dengan negatif A plus BP atau P sama dengan A per B plus 1 per B Q. Ini adalah bentuk umum dari fungsi penawaran.
Nah, kalau fungsi penawaran itu kita gambarkan pada koordinat kartesius, maka gambarnya itu seperti ini. Ini adalah kurva penawaran. Nah, kalau kita ingat mengenai fungsi kurva permintaan, ini seperti kebalikannya. Tadi kalau kurva permintaan dari sini miringnya begini, tapi untuk kurva penawaran miringnya ke arah sini. Nah, sama seperti fungsi permintaan, untuk kurva penawaran itu juga hanya ada pada kuadran 1. Misalkan sekarang kita ambil satu titik di sini. Misalkan titik A. Berarti ini adalah A dan di sini adalah PA. Kalau kita ambil lagi titik di sini, misalkan titik B, maka yang di sini adalah PB dan yang di sini adalah B. Nah, sekarang kalau PA ke PB itu kan naik, berarti harganya naik. Tetapi kalau kita lihat dari A ke B, berarti A ke B juga naik. Maka saat harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Nanti saat harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan ikut turun. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel P dan Q tidak berlawanan. Artinya kalau yang P-nya naik, Q-nya juga naik. Kalau P-nya turun, Q-nya juga turun. Sehingga muncullah hukum penawaran. Hukum penawaran, apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Jadi kalau untuk hukum permintaan ini, kita memposisikan dirinya sebagai produsen atau penjual. Jadi saat harga itu naik, maka kita cenderung untuk menawarkan barang yang lebih banyak. Tetapi saat harganya itu turun, kita cenderung untuk menurunkan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau untuk permintaan tadi itu kita memposisikan diri sebagai konsumen, tetapi untuk penawaran ini kita memposisikan dirinya sebagai produsen atau penjual. Nah, ini untuk contoh soalnya. Diketahui fungsi penawaran suatu barang adalah Q sama dengan 0,4P min 80. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jumlah output yang diproduksi atau ditawarkan pada harga Rp5.000 dan pada harga berapa produsen atau penjual tidak bersedia menawarkan barangnya. Nah, kita coba kerjakan. Untuk yang nomor 1 tadi, diketahui fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 0,4P min 80. Pertanyaannya tadi yang A, tentukan jumlah output yang diproduksi atau ditawarkan pada harga Rp5.000 per unit. Berarti harga 5.000. Maka dapat kita tuliskan saat P-nya itu 5.000, berapakah jumlah output yang ditawarkan? Output yang ditawarkan atau jumlah yang ditawarkan itu kan sama dengan Q. Jadi saat harganya 5.000, Q-nya itu berapa? Nah, di sini kalau P-nya 5.000, Q-nya berapa? Sebenarnya kita tinggal mensubstitusikan ke fungsi permintaan fungsi penawaran tadi. Berarti Q sama dengan 0,4, P-nya diganti 5.000 dikurangi 80. Nah, sekarang 0,4 dikali 5.000. Kita hitung 0,4 kalau dikalikan 5.000 itu sama saja dengan 2.000 dikurangi 80. Berarti Q sama dengan 2.000 kurangi 80 adalah 1.920.
Sehingga saat harga barangnya 5.000, ternyata Q-nya adalah sebesar 1920 unit. Kemudian pertanyaan yang B, pada harga berapa produsen atau penjual tidak bersedia menawarkan barangnya? Kalau kalimatnya adalah tidak bersedia menawarkan barangnya, nah ini artinya adalah jumlah barang yang ditawarkan tidak ada. Nah, jumlah barang yang ditawarkan tadi kan dimisalkan Q. Berarti kalau tidak ada maka Q-nya 0. Sehingga saat Q-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini harganya berapa? Berarti P-nya itu berapa? Nah, untuk mencari nilai P kita bisa substitusikan nilai Q sama dengan 0 ini ke dalam fungsi penawarannya, yaitu bisa dituliskan 0 sama dengan 0,4P min 80. Misal P-nya kita pindah sini kan jadinya negatif 0,4P sama dengan negatif 80. Berarti untuk mencari P kan sama saja negatif 80 dibagi negatif 0,4. Berarti P-nya didapat negatif 80 dibagi negatif 0,4. Kalau negatif bagi negatif kan pasti positif, berarti 80 dibagi 0,4 itu sama saja dengan 200. Oh, ternyata jika produsen tidak bersedia menawarkan barangnya itu pada saat harganya, nah pada saat harganya adalah 200 rupiah. Ini. Jadi tadi kalau untuk yang A jumlah yang diproduksi, berarti tadi kita kembalikan ke soalnya, jumlah yang diproduksi atau ditawarkan sebanyak 1920 unit. Nah, ini jawaban untuk soal yang nomor 1. Untuk contoh yang nomor 2, jika harga suatu produk adalah Rp5.000, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 600 unit. Jika harganya meningkat menjadi Rp7.000, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 1.000 unit. Tentukanlah fungsi penawarannya dan gambarkan grafiknya. Jadi yang pertama adalah menentukan fungsi penawaran. Untuk menentukan fungsi penawaran, langkahnya sama seperti kalau kita ingin menentukan fungsi permintaan yang di awal tadi. Nah, caranya kita tulis yang diketahui tadi ke dalam suatu tabel. Jadi kita tuliskan yang diketahui tadi ke dalam suatu tabel. Ada Q, ada P. Tadi saat harga produknya 5.000 berarti P-nya 5.000. Jumlah barang yang akan terjual sebanyak 600 unit. Sedangkan jika harganya meningkat menjadi 7.000, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 1.000 unit. Nah, untuk menentukan fungsi penawaran, berarti untuk membuat fungsi penawaran, kita bisa menggunakan rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jadi kalau kita misalkan di sini
600 itu Q1, maka 1000 adalah Q2. Maka kalau Q1 nya 600 berarti 5000 ini adalah P1 dan yang 7000 ini adalah P2. Lalu kita substitusikan ke dalam rumusnya, berarti P min P1 nya 5000 per P2 nya 7000 min P1 nya 5000 sama dengan Q min Q1 nya 600 per Q2 nya 1000 min 600 Q1 nya. Berarti P min 5000 per ini 2000 sama dengan Q min 600 per 1000 kurangi 600 adalah 400. Kemudian kita kali silang, 400 kalikan P berarti 400P min 5000 kalikan 400 berarti menjadi 2 juta sama dengan 2000 kalikan Q berarti 2000 Q min 2000 kali 600 berarti menjadi 1.200.000. Nah, kalau kita tuliskan lagi menjadi 400P sama dengan 2000 Q negatif 1.200.000 ditambah 2 juta berarti kan menjadi positif 800.000. Sehingga P sama dengan, nah untuk mencari P maka 400P ini kan dibagi 400, berarti 2000 kalau dibagi 400 itu sama dengan 5, berarti 5Q plus 800.000 kalau dibagi 400 menjadi 1000. Ini kalau misalkan kita buat fungsi penawarannya dalam bentuk P sama dengan. Misalkan kalian ingin menuliskan fungsi penawarannya dalam bentuk Q sama dengan, itu juga boleh selama di soal tidak ditentukan dalam bentuk P sama dengan ataupun yang Q sama dengan. Nah, ini untuk menentukan fungsi penawaran, diperoleh fungsi penawarannya adalah P sama dengan 5Q plus 1000. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah menggambarkan grafiknya. Kita gambarkan grafik penawarannya. Nah, untuk menggambarkan grafik, kalau kita cermati fungsi penawarannya ini kan berbentuk linier, maka untuk menggambarkan fungsi linier kita minimal menentukan 2 titik sembarang. Sebenarnya di sini juga sudah ada 2 titik, tetapi kalau mau pakai cara ini juga pakai 2 titik ini boleh, atau menentukan titik lain juga dipersilahkan. Jadi kalau mau menggunakan titik ini, maka langsung saja titik ini kita gambarkan pada koordinat kartesius. Tetapi kalau kita mau menentukan titik yang lain juga boleh. Nah, untuk menentukan titik yang lain, kita bisa menuliskan atau mencari titik lain tersebut dalam suatu tabel. Di sini ada Q, di sini P. Yang akan kita gambarkan adalah grafik P sama dengan 5Q plus 1000. Nah, salah satu cara yang dipakai adalah menentukan titik potong pada sumbu P maupun sumbu Q. Misalkan kalau Q-nya 0, P-nya berapa, P-nya 0, Q-nya berapa. Nah, saat Q-nya 0, maka di sini Q-nya kita ganti 0, sehingga menjadi P sama dengan 5 kali 0 plus 1000. Sehingga P-nya sama dengan 5 kali 0 kan 0 ditambah 1000. Oh, ternyata di sini P-nya 1000. Lalu P-nya 0, Q-nya berapa? Berarti kita gantikan P-nya di sini nilainya sama dengan 0. Berarti bisa dituliskan 0 sama dengan 5Q plus
1000. 5Q nya saya pindah ke ruas kiri, negatif 5Q sama dengan 1000, berarti mencari Q nya kan 1000 dibagi negatif 5, positif dibagi negatif, 1000 dibagi 5, berarti 1000 dibagi 5 adalah 200. Oh, ternyata saat P nya 0, Q nya negatif 200. Kita sudah mendapatkan 2 titik sembarang, yaitu titik yang pertama 0,1000 dan titik yang kedua adalah negatif 200,0. Kita gambarkan pada koordinat kartesiusnya. Nah, ini yang mendatar sumbu Q, yang tegak adalah sumbu P, lalu tengahnya ini 0. Nah, kalau kita menuliskan angka dari 1 sampai 1000 terlalu banyak, maka kita bisa buat skalanya. Di sini ada angka 200 dan 1000, berarti kita bisa membuat kelipatan 200. Misalkan di sini 200, 400, yang penting skalanya sama, 600, 800, 1000. Lalu ini juga sama, 200, 400, 600. Ini juga negatif 200, negatif 400, negatif 600. Nah, sekarang kita gambarkan titiknya. Titik yang pertama adalah 0,1000 atau saat Q-nya 0, P-nya 1000. Berarti saat Q-nya 0 di sini, P-nya 1000 di sini. Kemudian saat P-nya 0, Q-nya negatif 200 atau titiknya adalah negatif 200,0. Berarti saat P-nya 0 di sini, Q-nya negatif 200, berarti ada di sini. Ingat, untuk fungsi penawaran hanya ada di kuadran 1. Tapi kok ini titiknya ada di kuadran 2. Nah, ini kita bisa membuat garis bantunya. Kita pakai, kalau garis bantu pakai garis putus-putus. Nah, ini yang kita perpanjang. Inilah fungsi penawaran. P sama dengan 5Q plus 1000. Nah, ini adalah grafiknya. Saya pisah di sini. Nah, ini grafiknya. Yang penting ini hanya ada di kuadran 1. Nah, ini jawaban untuk soal yang nomor 2 pada fungsi penawaran.